tes. Oke, sekarang kita coba bikin VM nya di Azure. Oke, kita buka dulu sih portal Azure nya. Azure. Oke, lagi loading. Nah, kemudian kita klik virtual machine. Ya, kita lihat virtual machine ini masih kosong. Kemudian kita create Azure virtual machine. Nah, oke, ini subscriptionnya itu kita pakai ini ya, GitHub Developer Student Pack. Jadi dikasihnya Azure ini berapa tuh, $100 ya, $100 Student Pack Azure. Nah ini $100 in credit for new user. Oke, ini mana dia, Azure. Nah ini. Nah, oke, kita pakai subscription itu, kemudian resource kita tulis ya di sini, belajar atau bikin baru boleh. Kemudian nama virtual machine-nya misalkan Sami VM. Oke. Kemudian ini kita isi Java Asia. Kemudian ini availability zone. Ini zona 2, zona 3, zona 2 aja lah. Ini standar. Kemudian sini image-nya ya kita pakai Ubuntu. Sebenarnya ada banyak ya, ada CentOS-nya, ada Windows 10 juga, Windows 11. Kita pakai Ubuntu aja lah, Ubuntu. Oke, kemudian sini ada size-nya, kita pilih yang 4 CPU. Ini bisa nggak ya, 16 GB memori? Coba deh, bisa nggak? Kan tadi $100 ya. Ini per month. Nanti kita delete lagi lah. Oke, di sini kita pakai SSH public key. Nah, username-nya SamiDev ya, SamiDev. Kemudian ini kita generate aja new pair ya, nanti dibikinin. Oke, kemudian di sini selected port. Oke, kita allow aja nih inbound portnya. Jadi nanti kita nggak usah allow manual gitu ya. Kita allow aja lah 3 ini. Atau HTTPS jangan ya, soalnya kita belum oke, kita kasih aja lah. Oke, udah aman. Sekarang kita next disk. Kita kasih disk dulu ya. Sini kita yang premium. Premium. Kemudian di sini oke, di sini kita create an attack new disk. Di sini kita non ya, kita empty disk. Di sini namanya misalkan data disk, nggak apa-apa. Ini change size, kita ubah ukurannya jadi, ini udah lumayan gede nih ya. Ini max burst throughput, ini kok nggak kesedia ya. 512 aja deh ya. Oke. Nah, sip. Kemudian kita oke. Nah, udah nih, udah dibikin. Kemudian oke, ini udah di ini ya. Kalau attach and existing dia udah 2 ya. Ini punya semua, ada lagi nih satu nih, 256. Oke, ini kita hapus aja. Kemudian kita networking. Di sini ini untuk virtual networknya belajar VNet, ya ini aja lah VNet. Kemudian subnetnya ini. Oke, ini biarin aja lah. Oke, lanjut aja ke review and create. Require information missing or not valid. Oke, di basic apa yang kurang nih? Oke. Oh, ini katanya as unique. Oh, karena udah ada ya. Sami VM key 072 deh. Oh, ada. Oke. Review and create. Oke, validationnya pas. Kemudian kita tunggu sampai dia bikin. Oh, ini create. Oh, ini detailnya. Oke, save. Kemudian kita create. Oke, nah ini ada generate new keeper. Jadi kita download ya si private key-nya untuk kita connect ke servernya nanti. Oke, ini udah 072 ya. Kemudian kita return to create a virtual machine, atau kita tungguin aja nih, nanti otomatis redirect. Nah, ini kan. Oke, deployment is in progress. Oke, kemudian sembari nunggu itu kita ini aja ya. Kita ini dulu, cd downloads.
ini ya, kita pindahin aja dulu ya si PEM-nya ini cp 02 PEM ya, kita pindahin ke folder SSH, ada Azure. Oke, kemudian kita cd Azure. Oke, ini udah ada. Sekarang kalau misalkan dia udah down, oke, we allow here do lesson progress masih belum ya, lama. Oke. Nanti kita coba SSH min i. Oke, ini untuk ini 02 jadinya ya. Oh ya, kita belum kasih read only ya. chmod 400. Oke, sudo chmod 400 sambil gitu juga. Enter. Ini passwordnya. Oke. Nah, kemudian baru kita coba SSH ya. Ini public IP, ini tadi samidev. Ini 072 private key-nya. Nah, ini udah komplit. Kita kayak go to resource. Nah, nanti dikasih nih si public IP. Nah, sekarang kita copy. Oke, copy. Nah, sekarang kita paste. Kita coba connect ya. Enter. Nah, yes. Kita tunggu. Oke, nah ini kita udah ada di VM-nya ya. Oke, nah kemudian apalagi nih? Sekarang, nah ini ada catatannya. Kita update dulu ya. Nah, ini kita update dulu si Ubuntu-nya ya. Kemudian kita upgrade package-nya. Oke, lama ya, kita tungguin aja. Oke, udah, sekarang kita upgrade. Yes. Oke, kemudian nanti kita add user, nggak salah ya. Kita skip aja, kemudian nanti kita install Docker. Gitnya udah ada kayaknya ya. Oke. Ini ya kalau nggak bisa scroll ke atas ya. Ini kita tungguin aja loh. Oke, ini kalau kita nggak bisa di scroll atas ya. Oh ya, ini kan Tmax. Kemudian kita install si sertifikat curl ya, kita install curl. Kemudian CA Certificate Software Properties Common. Oke, ini yes. Kemudian baru kita tambahin GPG untuk si ininya, GPG si Docker. Oke, tambahin. Oke, sip. Kemudian baru kita get si repository si Docker. Kemudian kita update. Harusnya nggak usah update lagi ya. Tapi ya kita update reponya. Kemudian baru kita install Docker Community Edition. Oke, kita aja ya. Ini 422 MB ya. Lumayan. Kemudian di sini baru kita lihat si status Docker. Ini kita tungguin aja lagi install. Ini masih progress 24 31 38. Oke, udah. Sekarang kita apa tadi? Nah, kita lihat Dockernya udah running belum? Nah, ini udah running nih ya. Aktif running gitu. Sip. Kemudian kita coba deh Docker version berapa nih? Nah, versi 20 ya. Oke, kemudian kita install Docker Compose ya, untuk ngejalaninnya Docker Compose. Dockernya udah, sekarang Docker Compose. Oke, kita ini si plugin. Kemudian di sini nanti kita pakai versionnya berapa? Kita versi terbaru aja ya. Ini versi barunya ini. Oke, sip. Kemudian Docker Compose version, kita cek ya versinya berapa. Nah, nih versi Docker Compose 2.6.0. Oke, ini usah. Sip. Nah, kalau udah ngapain lagi nih? Sekarang kita coba refresh dulu deh. Kok restart? Refresh. Nah, kemudian kita ini Docker udah ada. Sekarang kita coba run si ini. Coba buka lagi deh. Kita cd. Nah, ini adanya ya. Kita coba buka dulu deh. Nah, ini ya kita mau run si ini
si simple web API ya. Nanti kita bisa bikin create new product ya, new product, kemudian kita juga bisa ambil semua produk yang udah kita insert. Jadi cuma ada metode get sama post aja ya. Oke, ini kalau di controller nih, nah ini cuma ada dua, si create sama list of products. Oke, kita mau launch, kita mau deploy ini nih ke dalam si ini Docker ya. Di sini kita udah dibikin juga si ininya. Docker file mana? Docker file. Nah, ini Docker file. Ini untuk ngasih build si Dockernya, kemudian untuk si Docker ngebikin image dari si app-nya, kemudian ada Docker Compose prod ya. Ini untuk ngejalanin ininya nanti. Makanya kita install Docker Compose tadi. Nah, nanti di download si Nginx ya. Ini portnya 80. Kemudian di sini untuk API-nya ya, ini ada environment untuk si aplikasi kita. Kemudian di sini ada Golang Mongo. Nanti ini untuk database-nya. Oke. Sip. Kemudian ini tuh source-nya ada di GitHub ya. GitHub Semidev. Nah, ini Golang Clean Architecture. Nah, ini dia. Sekarang kita clone dia ke dalam si ini, ke dalam VM kita. Mana dia tadi? Ini ya, git clone ini. Oke, udah beneran. Oops, tunggu, ini kita cd home. Oke, cd samidev. Nah, sini aja ya, kita git clone. Ntar nanti dia akan download si ini repo. Oke. Nah, udah. Sekarang ini terlalu kecil ya, gimana ngubah ukurannya ya? Resize Tmax pan nih, resize kemana, Ctrl B. Min kemana? Oh, plus, Ctrl B plus. Bukannya kita mau ini, mau lebarin lagi. Mana ya? Resize width. Terlalu kecil, kita exit aja lah. Sekarang kita coba SSH lagi ya, ke ini 02. Oh, bukan yang ini ya, history mana tadi ya, ini. Oke. Nah, kemudian kita, nah ini kan ke GD sih. Sekarang kita tadi udah berhasil kita clone ya. Kalau kita lihat nih, Golang Clean Architecture. Sekarang kita coba cd Golang Clean Architecture. Nah, oke, udah ada ya. Sekarang Docker Compose up. Sebenarnya ada sih di sini ya, di Makefile. Nah, ini kita copy aja. Enter. Oops, Docker Compose. Oh ya, kita bukan itu ya. Docker SSH. Mana dia? Oke, kita connect lagi deh. Nggak ada warnanya. Nah, ini. Oke, sip. Nah, cd Golang. Kemudian kita copy yang ini. Kemudian kita coba Docker Compose, kita run ya. Kita ini Docker Compose. Sorry, ini dia latest ya. Nanti salah nih config-nya nih. Ini tuh tadi ada perubahan ya. Jadi ada kegagalan tadi. Kita check out dulu ke sini. Git check out. Nah, ini oke. Nah, baru di Docker. Ini kita copy, balik lagi sini, paste. Ini ganti Docker Compose permission lah ya. Kita lupa ngasih sudo ya.
Oke, ini run, dia pulling si Nginx, Golang Mongo. Oke, kita tungguin aja. Nah, ini udah complete nih. Extract, download complete, external metadata library, Alpine. Nah, nanti dia ngedockerize si ini kita ya, si project kita. Kita tunggu aja. Nah, nanti kita pakai ini ya, pakai Namecheap. Gimana cara konekin si IP kita ini? Gimana? Pakai Namecheap, domain, login into your account. Ini free ya, dikasih GitHub student pack ya. Ini offer. Nah, jadi kita punya domain me nanti ya, ada gratis, udah dikasih Namecheap, one SSL server for 1 year. Ini Namecheap, ada Canva, ya, JetBrains, mantap nih kan. Nih Azure. Oke, ada banyak lagi di sini. Ada lagi nih. Satu free domain. Ini domain apa nih? .com. Ini ada tag, ada domain tag nih. Nah, free domain name. Rock, ini ada nanti dikasihnya nih ya, kita pilih Rock Ninja Games Codes. Ini mantap ya. Ada live engineer software Samidev engineer, Samidev codes. Ada lagi .tech ya. Jadi kalau search dengan Samidev tech, banyak ya penawarannya di sini di GitHub ini. Nah, ada nih Samitech, Sami Development Tech, Web Samitech ya, karena saya pilih yang ini aja tadi, yang pakai Namecheap. Oke, go to my account. Oke, kita lihat yang tadi. Nah, udah nih ya, ini ada beberapa ya di run ya. Kita lihat Docker Compose. Nah, ini ada 15 replika ada 15 replika. Oke, nah nanti si Nginx nya nanti dia akan load balancer ke ininya. Ini API ini si DNS nya ya. Jadi ini masing-masing ini nih runnya di port 3030. Jadi gimana si Nginx nya tahu? Kita pakai ini aja, kita pakai DNS nya. Oke, docker ps sudo docker ps. Nah ini udah running nih ya. Oke, ini mantap. Nah, ini random port nih ya di kontainernya ya. Nah, random. Oke, kemudian apa lagi nih? Udah ya, sekarang kita coba tes. Ini public IP nya ini, public IP ini kita kopas. Mana nih? Ini networking, salah. Ini mana dia? Di VM kita, go to resource. Nah, ini clip to. Oke, sekarang kita buka ini. Kita coba tes ya. Ini ganti menjadi ini, portnya tadi 80 ya, port Nginx nya. Nah, ini kalau kita send request, nah ini satunya ada berhasil ya. Nah, berarti kita udah bisa nih connect ini nih. Ini kalau kita buka di browser hasilnya gini juga. Ini IP yang VM kita ya. Nah, oke, datanya 0 karena kita coba, karena kita belum punya data ya. Coba kita create lagi, create. Nah, oke, cepat ya. Setelah send request, nah ini udah ada datanya nih. Oke, ini kalau di browser kita refresh, nah udah ada datanya nih ya. Oke, mantap. Nah, ini kan masih IP nih. Gimana cara kita ubah dia jadi domain? Nah, ini ada nih, Halo Semeldianto. Oke, ini kita manage. Ini Samidev me ya, jadi kalian bisa pakai. Ini ada banyak nih. Ada tadi ada apa? Name.com, ada tag. Wih, banyak di sini domainnya. Domain. Nah, chip. Ini name.com, tag. Oke, ada 3 varian. Oke, sip. Ini kita pilih Namecheap, basic DNS, kemudian kita ada advance. Nah, ini kita registrasiin si ini kita si public IP ya.
Nah ini record ya, kita ganti ini untuk bintang, ini nanti www. Kalau itu rasanya nanti kita akses ke samidevme, kalau ini pakai www, kalau ini semuanya misalkan www samidevme, jadi nanti di redirect ke www gitu. Ini udah samidev, sip. Kemudian kita save ya, save all changes. Oke, kita tunggu. Oke, sip, mantap ya, kita refresh. Oke, ini udah ya, udah sesuai dengan si public IP. Jadi di sini kalau kita samidev.me, kayaknya dia butuh waktu dulu ya. Oke, kita buka tab ya, buka new window, samidevme. Ini defaultnya portnya itu kayak per 80 ya. Oke, harusnya nanti muncul samidevme, belum lagi. Nah, kita tunggu aja, mungkin dia perlu loading dulu ya sampai ini nanti berhasil. Oke, gitu. Oke, kita tungguin aja, atau kita coba deh ini ganti jadi ini IP masih bisa ya. Oke, ini IP masih bisa, create product masih oke, request masih oke. Di sini kita coba dari yang ini menggunakan domain ya, tadi kan domainnya samidev ya, samidev.me, samidev.me request. Nah ini masih waiting ya, masih waiting deh. Oke, kita tunggu aja, kita lihat aja dulu networking. Nah ini tadi kita inbound ya, mana tadi, nah ini kita udah LOC 80-80, makanya kita gak perlu add inbound lagi. Ini capek nih, nggak capek sih, cuma ya ribet aja, makanya tadi kita allow. Nah kalau kita lihat nih per 80 ini, makanya dia bisa akses dari sini. Kalau enggak dia cuma SSH aja. Kalau enggak dia, kita cuma bisa SSH. Masih belum ya, lama ya loadingnya, berapa menit. Samidev www.samidevme cannot get. Oke, berarti udah bisa ya. www coba gini. Oke, /API/product. Nah, udah berhasil nih ya. Coba di sini deh kita samidevme get all. Nah berhasil nih kan. Kita coba create new product. Nah berhasil nih, create product, hasil get all lagi. Oke, mantap. Berarti kita udah bisa connectin si IP kita dengan si domain ya, domain ini nih. Atau kita coba deh pakai insomnia untuk ngadu ke sini ya. Harusnya nggak perlu pakai ini sih ya. Tapi nggak apa-apa. Oke, kita tunggu insomnia. Emang kali insomnia nih. Kita coba request dari si insomnia ya. Oke, sini. Nah ini oke, kita kopas, kita get ya, pilih get, kemudian kita send. Nah keluar datanya nih kan. Kemudian kalau kita post, ini produk juga, post send. Nah ini berhasil nih produk A. Oke, gitu. Apalagi ya, udah itu aja ya. Nah sekarang kita cuma ini lagi, gimana kan ini masih ini ya, masih apa namanya dong, ini yang enggak HTTPS ya, enggak HTTPS. Jadi gimana cara bikin dia itu secure ya. Ini masih HTTP. Oke, nanti kita bisa pakai let's encrypt ya, docker let's encrypt reverse proxy. Nah ini SL docker engine let's program out. Oke, nanti kita bisa ini blok. Oke, ini nanti kita tambahin portnya ke 3.
Oke, ini masih HTTP katanya kan. Kemudian kita automate SSL pakai starbot. Oke, ini location well known. Apa nih ya? Nanti kita coba implement deh. Up. Oke, kemudian di sini kita listen ya, ini untuk HTTP, ini redirect nanti ke HTTPS ya. Oke, HTTPS. Ini portnya 43. Oke, kita bisa renewal si sertifikatnya cron termin ini berapa nih? Setiap berapa kali? Cron tab guru. Coba ya. Tadi berapa? Berarti jam 5 setiap bulan. In every jam 5 ya, on day of month. Oke, day of month 1. Oke, berarti di setiap tanggal 1 ya. Ya, setiap tanggal 1 di awal bulan ya, jam 5. In every setiap Februari. Ya enggak ya? Coba di translate. Pukul 5 pada hari bulan pertama di setiap bulan kedua. Jam 5 pada hari pertama di setiap bulan kedua. Setiap bulan kedua. Emang gitu ya cara bacanya. Yang itu menit, ini tuh jam 5. Ini hour 5. Ini day month. Oke, berarti tanggal 1 gitu ya. Kemudian ini month. Ini kok gini ya? Nih, gitu tadi dibagi 2. Dia bagi 2 bisa gitu ya. Bintang nih membingungkan. Oke, ini day week, berarti nextnya nanti di 2022 bulan 9 ya. Sekarang kan 6, 7, 8, sekarang 6 ya. Juli, Agustus, September. Ini bulan berapa? Bulan 7 ya. Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli. Ya ada bulan 7, 8, 9. Berarti 2 bulan lagi di tanggal 1. Nah, 2 bulan lagi ya. Ini 2 bulan lagi di tanggal 1 jam 5. Gitu ya. Oke, nanti lah nih. Yang penting kita udah berhasil bikin VM, install Docker, run ini web app di Docker. Kemudian kita request ini nih. Oke, udah bisa. Ini maksudnya pakai IP, pakai domain. Nah, sekarang sisa ini lagi, bikin sertif untuk si Nginx nya ya, biar HTTPS. Nanti kalau requestnya HTTP, kita redirect ke HTTPS. Ini masih aman ya. Docker ps sudo docker ps. Oke, mantap. Exit. Oke, ini kita hapus aja VM-nya daripada nanti disalahgunain. Oke, ini coba-coba aja pun. Delete. Oke, delete. Yes. Virtual machine delete. Oke, lagi delete. Nah, nanti mungkin kita bisa explore. Siap. SQL database. Dia ada di sini ya. Wow. Load balancer, Azure Cosmos, function app, resource group. Wow. Virtual network, monitoringnya banyak. Resource.